Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam Daily Devotion dan renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Dan judul daripada renungan kita hari ini adalah ketaatan dan kasih. Saudara, firman Tuhan dikatakan di ayat yang pertama, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ingat tadi sumbernya adalah, sebabnya adalah karena kamu telah menyucikan dirimu di dalam apa saudara? Ketaatan kepada apa? Kepada kebenaran. Jadi kita mengambil keputusan untuk menyucikan diri di dalam ketaatan kepada kebenaran. Makanya dampaknya adalah kamu, saudara dan saya bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi saya mengerti kenapa kok sekarang orang itu tidak bisa memberikan kasihnya dengan tulus dan ikhlas, saudara. Karena ternyata mungkin dia tidak menyucikan dirinya di dalam ketaatan, di dalam kebenaran. Standarnya adalah apa, saudara? Patokannya kebenaran. Standarnya apa? Ketaatan. Kalau kita tidak melakukan semua itu, saudara, ketaatan di dalam kebenaran, makanya kenapa kita tidak bisa mengamalkan kasih dengan tulus dan ikhlas. Mungkin saudara berkata bahwa kenapa sih saya gagal terus mengasihi orang? Kenapa kok saya tiap kali tajam dengan orang? Kenapa kok saya susah sekali mengampuni orang? Perhatikan hari ini firman ini buat kita, saudara. Kita harus menyucikan diri kita di dalam ketaatan kepada apa, saudara? Kepada yang namanya kebenaran firman itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang standar. Mengamalkan tadi, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu dikatakan bersungguh-sungguh, saya ulangi, bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saya mau menekankan renungan kita hari ini dengan dua kalimat ini. Bersungguh-sungguh, mengamalkan kasih dengan bersungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Tahukah saudara, standarnya adalah bersungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Sungguh-sungguh di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan fervently. Fervently itu, saudara, artinya adalah to stretch atau earnestly, dengan terus-menerus tanpa, without ceasing, tanpa berhenti. Ketika saudara bersungguh-sungguh mengamalkan kasih dengan tulus, maka patokannya adalah terus-menerus. Saudara harus di stretch. Ada hal yang gak enak, saudara, ketika saudara di stretch, ketika saudara mau mengamalkan kasih dengan tulus ikhlas. Sungguh-sungguh itu apa? Di stretch itu gak enak. Without ceasing, tanpa berhenti. Nggak enak, saudara. Mungkin saudara merasa, tapi kan nggak fair dong. Kalau saya harus mengasihi orang, dianya sendiri nggak layak untuk dikasihi. Saudara, kita punya begitu banyak alasan untuk tidak mengasihi orang lain. Tapi hari ini kita belajar standarnya adalah, ingat tadi, kita harus menyucikan diri kita di dalam ketaatan, di dalam yang namanya kebenaran. Kalau patokannya adalah taat di dalam kebenaran, maka saya percaya hidup kita siap untuk di-stretch oleh Tuhan. Tanpa berhenti kita bisa mengamalkan yang namanya kasih itu. Yang kedua, bukan saja dengan sungguh-sungguh dikatakan, tapi apa? Dengan segenap hati. Di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata arti yang lain, saudara. Dikatakan with a pure heart, katanya, yaitu dengan hati yang bersih, katanya. Bukan saja dengan segenap hati, tapi dengan hati yang bersih. Dan digambarkan sama seperti carang yang terus-menerus dibersihkan, sehingga carang itu siap untuk mengeluarkan buah, saudara. Ternyata standar untuk kita bisa mengamalkan kasih dengan tulus ikhlas adalah dengan mau di stretch dan mau dibersihkan terus menerus sehingga kita itu bersih, katanya. Hatinya murni, katanya. Kalau kita murni, maka kita siap untuk berbuah. Saya mau tutup renungan saya hari ini, saudara, dengan firman dari 2 Timotius 2. Firman Tuhan bilang begini, jika seseorang menyucikan dirinya, perhatikan, jika seseorang menyucikan dirinya, katanya, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia, katanya. Untuk kita bisa dipakai Tuhan, untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita bisa dipandang layak oleh Tuhan, kuncinya adalah betul kita butuh anugerah, tapi ada keputusan yang saudara dan saya harus ambil hari ini adalah jika seseorang menyucikan dirinya. Ini berbicara tentang keputusan yang harus kita buat hari ini. Dan mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, ada sebuah proyek ketaatan buat kita. Buat keputusan untuk melakukan ketaatan dan kasih. Dan minta kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa memiliki standar
mengasihi sesuai dengan standarnya Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami sudah menerima renungan firman Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kami untuk kami bisa mengamalkan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Tanpa berhenti, tidak boleh lelah, terus menerus. Dan juga kami harus memiliki dengan ketulusan hati, dengan segenap hati. Berbicara tentang hati kami harus bersih, harus siap dibersihkan terus menerus. Sehingga kami siap untuk selalu berbuah. Dan kami tahu hari ini standarnya, patokannya adalah kebenaran. Kami mau hidup kami berpatokan di dalam kebenaran. Mungkin ada orang-orang yang tidak atau melakukan sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup kami. Tapi kami mengambil komitmen hari ini tetap mau menjadi berkat, tetap kami mau mengasihi, tetap kami mau hidup di dalam ketaatan. Kami siap melakukan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless.